Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara. Saudara, pernahkah saudara bertanya, mengapa Allah memilih saudara-saudara untuk menjadi miliknya dengan menjadi seorang Kristen? Apakah hanya sekedar supaya punya agama? Apakah hanya sekedar kalau menikah atau meninggal ada yang mengurus? Mengapa Allah memilih saya dan menjadikan saya masuk dalam keluarga rohani Kristen atau komunitas orang-orang kudus? Semoga saja saudara benar-benar mempunyai waktu untuk memikirkannya. Jika saudara pernah memikirkannya, maka saat teduh kita hari ini yang bersumber dari surat Roma 15 ayat 1-13 adalah jawabannya. Jawaban atas pertanyaan mengapa Allah memilih saya dan menjadikan saya pengikut Kristus, lalu menjadikan satu keluarga rohani dengan sesama Kristen lainnya. Mari kita membaca bersama-sama dengan teliti firman ini dari Roma 15 ayat 5-6. Firman Tuhan berkata demikian, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saya perlu membacakan ulang Roma 15 ayat 5-6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita menjadi Kristen atau pengikut Kristus, Tuhan tidak pernah membuat kita hidup seorang diri. Justru setiap orang percaya atau pengikut Kristus pasti akan dijadikan satu keluarga rohani yang baru, di mana seorang dengan yang lainnya saling terkait. Setelah kita dikumpulkan menjadi satu keluarga rohani yang baru, barulah Tuhan memberikan kita mandat suci sebagai tubuh Kristus dengan kalimat firman ini. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kita bertanya, bagaimana mungkin banyak orang yang menjadi anggota keluarga rohani dapat menjadi satu hati, satu suara untuk memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus? Lawang antara dua orang saja, misalnya antara suami dan istri, misalnya saudara, sangat-sangat susah untuk satu hati. Bagaimana caranya? Apakah mungkin para pengikut Kristus yang bermacam-macam latar belakang, yang bermacam-macam budaya, yang bermacam-macam tingkatan sosial dan pendidikan dan lain-lain bisa satu hati satu suara memuliakan Allah? Saudara-saudara, inilah bedanya komunitas pengikut Kristus dengan komunitas sosial lainnya. Komunitas rohani para pengikut Kristus selalu tegak lurus dengan tujuan Allah dalam Kristus Yesus, yaitu dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bersyukur Allah telah memberikan firman-Nya dalam surat Roma pasal 15 ini sebagai petunjuknya. Petunjuk bagaimana komunitas rohani para pengikut Yesus dengan satu hati dan satu suara memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Caranya yang pertama, ayat 1-2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Dalam komunitas rohani orang-orang Kristen ada kelompok yang disebut kuat. Ada juga kelompok yang disebut lemah. Sebutan kuat atau lemah bukan pada fisiknya, tetapi kuat dan lemah itu pada imannya.
Masalahnya adalah beberapa orang yang menganggap diri mereka kuat menjadi tidak sabar dengan orang-orang yang mereka kelompokkan sebagai orang yang lemah. Mereka merasa bahwa orang yang lemah membebani mereka, memperlambat mereka. Persoalannya itu di sini. Orang yang kuat merasa bahwa orang yang lemah hanyalah beban yang memperlambat. Bagaimana cara Roh Kudus menolong supaya orang yang kuat dan orang yang lemah dapat dengan satu hati dan satu suara memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus? Caranya adalah yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ditulis dalam ayat pertama. Kata wajib di situ diterjemahkan dari opeilo, yang berarti berutang atau di bawah kewajiban. Paulus sedang menekankan bahwa tanggung jawab yang sedang ia uraikan bukan bersifat pilihan, tapi wajib. Utang apakah yang dimiliki oleh saudara yang kuat terhadap saudara yang lemah? Utangnya adalah menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dalam konteks menanggung artinya membawa atau mendukung. Itu seperti seorang ayah yang memegang tangan anaknya, mengajari dia berjalan menuruni tangga dan memastikan ia tidak jatuh. Jadi, apakah dalam komunitas rohani para pengikut Kristus antara kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah bisa dengan satu hati dan satu suara memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus? Jawabannya bisa, yaitu yang kuat wajib atau membayar hutang untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Karena sifatnya berhutang, maka wajib dibayar. Kesadaran ini membuat kita bertanggung jawab dalam mengerjakannya. Tetapi ingat ya saudara, orang yang disebut kelompok yang lemah ini jangan dibayangkan sebagai orang yang lemah sikap dan perbuatannya. Justru orang yang lemah iman ini sangat powerful di dalam mencerca, dalam mencela, dalam menghina, merendahkan, bahkan tidak segan-segan untuk menyakiti dan menyerang, sebagaimana yang pernah dialami Kristus dalam kalimat nubuatan, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Nah, itu orang lemah iman. Tapi dalam hal mencela, mencerca, merendahkan, wow, mereka seperti bukan orang yang lemah. Mari kita lakukan. Bagaimana caranya untuk satu hati, satu suara memuliakan Allah? Kedua, bagaimana caranya Roh Kudus mengajarkan bahwa orang-orang dalam satu komunitas rohani, yaitu gereja, yang berasal dari suku atau bangsa yang saling bermusuhan, saling merasa superior satu dengan yang lainnya, bahkan bisa satu hati dan satu suara memuliakan Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus? Caranya adalah, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Terjemahan lainnya yang merupakan cara yang ditunjukkan Roh Kudus, jadi hendaklah saudara saling menyambut dan saling menerima, sama seperti Kristus menyambut dan menerima saudara dengan hangat. Dengan demikian Allah akan dimuliakan. Penerimaan dan penyambutan Kristus menjadi tolok ukur yang menjadi ukuran. Yesus menerima kita dengan kelemahan dan kekurangan kita yang amat banyak. Ia melakukannya untuk kemuliaan Allah, menunjukkan betapa penuh rahmatnya Allah kita itu. Begitu juga ketika kita menerima satu akan yang lain, itu adalah untuk kemuliaan Allah. Pertimbangkanlah kesimpulan yang tersirat. Jika kita tidak menerima satu akan yang lain, Allah tidak dimuliakan. Ketika Paulus berkata Kristus juga telah menerima kita, ia sedang bicara tentang penerimaan orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi. Dalam pembahasannya yang berkelanjutan tentang menerima satu dengan yang lain, Paulus tidak lagi mengacu kepada saudara yang kuat dan lemah.
Sebaliknya ia berbicara tentang orang Yahudi dan bukan Yahudi, terlepas dari kelompok mana yang kuat dan mana yang lemah pada persoalan tertentu. Ia ingin mereka belajar saling menerima. Dalam ayat 8-11, ia menetapkan bahwa Allah menghendaki mereka melakukan hal itu. Belajar menerima satu dengan yang lain sebagaimana Kristus menerima kita dengan banyak kelemahan kita. Kesatuan dalam gereja dapat mendatangkan kemuliaan dan kehormatan kepada Allah. Kesatuan ini hanya dicapai dengan berjalan dalam jejak langkah Yesus. Jejaknya adalah jejak kita dalam menerima satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.